Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan metode yang kedua dari jaringan syaraf tiruan. Kalau di video sebelumnya saya sudah membahas tentang yang namanya perseptron, kali ini saya akan membahas tentang perkembangan dari perseptron. Jadi ada yang namanya backpropagation. Jadi backpropagation ini awalan dari lanjutan dari perseptron. Nah, backpropagation itu sendiri merupakan salah satu bagian dari jaringan syaraf tiruan. Jadi backpropagation itu merupakan superficial learning juga, sama seperti perseptron. Untuk algoritma backpropagation ini itu menggunakan error output. Jadi untuk mengupdate outputnya dia ngecek error outputnya dalam mundur. Artinya kalau kemarin perseptron kalau misalkan input sama outputnya nggak sama, itu harus diupdate. Tapi kalau untuk backpropagation, jadi itu alurnya sampai output dulu, kemudian dari output kita itu errornya mundur untuk mengupdate outputnya. Nah, untuk mendapatkan error itu ada tahapan maju. Jadi ada tahap perambatan maju atau forward propagation, kemudian selanjutnya pada perambatan maju itu neuron-neuron diaktifkan, artinya ada diperoleh nilai-nilainya. Kemudian cara mengaktifkannya gimana? Jadi cara mengaktifkannya itu dengan menggunakan fungsi aktivasi. Nah, ini adalah gambaran dari arsitektur jaringan syaraf tiruan. Jadi ini ada yang namanya input. Jadi ini lapisan input. Nah, yang mana lapisan input itu berisi yang pertama adalah bias, kemudian ada atribut-atributnya. Jadi atribut pendukung dari datanya. Jadi di sini digambarkan misalkan ada X1, X2, X3. X1, X2, X3 berarti di sini atributnya ada 3. Kemudian setelah lapisan input ada yang namanya lapisan tersembunyi. Lapisan tersembunyi ini disebut juga dengan hidden layer. Kemudian penghubung antar lapisan input sama hidden layer itu dinamakan dengan bobot. Nah, untuk bobot ini sendiri, kalau untuk input ke hidden layer disimbolkan dengan VIJ. Tapi kalau dari hidden layer ke output, di sini asumsikan kita outputnya ada 2. Jadi kalau dari hidden layer ke output itu bobotnya disimbolkan dengan WJ. Kemudian ada yang terakhir adalah lapisan output. Di lapisan output ini tergantung pembahasan. Jadi outputnya ada berapa. Kalau misalkan outputnya 2 berarti ya ada 2 macam. Z1 sama Z2 ini bukan ini. Jadi ini Z1 sama Z2. Oke, kemudian nah untuk proses backpropagation artinya ada proses baliknya. Jadi bolak-balik dia. Jadi yang pertama untuk mengaktifkan, jadi alurnya ke kanan dulu. Itu adalah untuk mengaktifkan neuron. Mengaktifkan neuron. Nah, kemudian setelah sampai di output, dia kembali lagi ke belakang untuk mengupdate bobot. Nah, kemudian nanti ke depan lagi digunakan untuk data yang baru. Jadi dia bolak-balik yang namanya backpropagation, seperti itu konsepnya. Selanjutnya penggunaan backpropagation itu sendiri terdiri dari 2 tahap. Yang pertama sama seperti algoritma machine learning yang lain. Jadi ada 2 tahap inti. Yang pertama itu adalah tahap belajar atau training atau pelatihan. Yang mana pada tahap ini backpropagation diberikan sejumlah data pelatihan dan target. Kemudian yang kedua ada tahap pengujian. Nah, tahap pengujian ini dilakukan setelah proses
training, artinya setelah proses belajar selesai. Oke. Pada video kali ini saya hanya akan membahas teorinya saja dulu, artinya saya hanya membahas algoritma dan salah satu contoh untuk proses secara manualnya. Kenapa hal itu saya bahas? Karena kita sebagai seorang misalkan untuk membuat program atau mau menganalisis dengan algoritma tertentu, menganalisis data ya. Jadi kita harus paham dahulu isi dari isi dari algoritma yang kita gunakan. Sehingga nanti ketika kita ngoding, meskipun kita pakai fungsi yang sudah ada di bahasa pemrograman tertentu, tapi kita tahu proses aslinya. Jadi proses matematisnya bagaimana. Oke, sekarang saya lanjutkan algoritma dari backpropagation. Jadi ada banyak prosesnya. Yang pertama, langkah ke-0 itu adalah inisialisasi semua bobotnya. Jadi bilangnya itu random. Atau mungkin bisa juga menggunakan metode tertentu untuk menentukan bobotnya ini. Jadi tadi kan ada yang pertama ada 3 lapisan kan. Yang pertama lapisan input. Jadi ada X1, X2 sama B. Nah, dari input ini ke hidden layer. Ke hidden layer itu kan ada bobotnya. Tadi kita namakan dengan VIJ, ya kan? Di sini ada VIJ. Z1, Z2, B. Nah, kita inisialisasi awal, kita tentukan VIJ-nya dulu sama WIJ. Jadi ini misalkan output, di sini juga ada bobotnya, ada WIJ. Jadi kita tentukan VIJ sama WIJ dulu. Kemudian langkah selanjutnya, jika belum berhenti, lakukan langkah 2-9. Nah, untuk setiap pasang data pelatihan, lakukan langkah 3-8. Jadi kalau misalkan dia berhenti, kalau bagaimana? Nanti kalau berhenti itu jika kita tentukan toleransi errornya. Jadi toleransi errornya berapa, nanti dia baru bisa berhenti. Nah, yang pertama ada 3 fase. Ada 3 fase untuk backpropagation. Yang pertama adalah fase propagasi maju, propagasi mundur, kemudian update bobot. Di propagasi maju, itu yang pertama, sinyal dari unit input dikirim ke unit tersembunyi di atasnya. Artinya, ini misalkan ya, input X1, X2, B, misalkan. Ada yang namanya hidden layer. Sinyal dari input dikirim ke unit tersembunyi. Jadi ini ada bobot. Kemudian hitung semua keluaran dari unit tersembunyi. Jadi dinamakan dengan Z. Nah, untuk mendapatkan Z itu sendiri kita melalui ZNet. Jadi kita pakai yang namanya fungsi aktivasi. Jadi ZNet itu sendiri itu sama dengan VGO. VGO di sini adalah bias ditambah sama sigma XI dikali VJI. Nah, kemudian nanti ZNet ini dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi. Tergantung fungsi aktivasinya pakai apa. Kalau tadi yang di pembahasan kita, fungsi aktivasinya adalah kita pakai yang namanya sigmoid atau tansig. Nah, kalau sigmoid berarti kita pakainya ini. Nah, ini menyesuaikan. Jadi, kalau nanti kita pakai sigmoid berarti ini juga kita rubah. Nah, ini adalah fungsi aktivasinya. Nah, dalam pembahasan ini fungsi aktivasinya yang umum sering digunakan di backpropagation itu adalah sigmoid. Jadi, makanya saya contohkan pakai sigmoid. Jadi, untuk fungsi aktivasi ini, perhatikan dapat dirubah sesuai kebutuhan. Jadi, pakai fungsi aktivasi apa.
Kemudian langkah kelima, hitung semua keluaran jaringan di unit YK. Tadi kan sudah sampai di tahap hidden layer, ya kan? Nah, dari sini tadi ke hidden layer. Kemudian dari hidden layer dia akan ke output. Nah, dari sini juga ada bobotnya. Nah, kita harus menghitung juga nilai outputnya, keluaran dari output. Untuk menghitung outputnya, kita gunakan perhitungan YNet. YNet itu adalah WJO. WJO ini sama seperti bias. Bias di lapisan hidden layer. Kemudian ditambah sama sigma ZJ WJ. Jadi hasil keluaran dari outputnya Z tadi, hidden layer, dikalikan sama bobot di hidden layer ke output. Jadi kita masih propagasi maju. Kemudian setelah didapatkan nilai YNet-nya, dimasukkan ke fungsi aktivasi lagi. Kita pembahasannya di sini adalah pakai sigmoid, makanya saya rumusnya pakai ini. Jadi kalau nanti pakai bipolar, sigmoid, misalkan ini sigmoid binar ya kebetulan. Kalau mau pakai sigmoid bipolar ataupun pakai fungsi aktivasi yang lain, berarti ini dirubah sesuai kebutuhan. Kemudian sudah sampai output kan, selesai untuk propagasi maju. Ini hanya satu input loh ya. Kemudian untuk dilanjutkan fase kedua yaitu propagasi mundur. Jadi propagasi mundur ini kita hitung errornya dahulu. Jadi faktor ini delta ini adalah menggambarkan error. Atau bisa dinamakan dengan komponen kesalahan yang akan dipakai pada perubahan bobot layar di bawahnya. Jadi tadi kan sudah sampai ke atas, sekarang mundur. Nah, kemudian yang pertama dilakukan adalah kita hitung delta W-nya. Jadi error delta W-nya. Tadi alurnya saya tuliskan lagi. Tadi kan sudah sampai output Y. Sekarang jalan lagi ke belakang. Jalan lagi ke belakang, yang pertama kita hitung adalah errornya. Jadi errornya berapa? Kemudian kita hitung delta W-nya untuk menentukan W update W baru. Untuk menentukan delta W tadi pakai ini. Jadi alpha di sini adalah learning rate. Learning rate itu bahasa lainnya adalah laju pembelajaran. Kemudian ini adalah errornya. Kemudian JJ adalah nilai hidden layernya. Jadi dihitung delta W-nya dulu. Setelah dihitung delta W, langkah selanjutnya menghitung ini. Omega net dengan cara sigma. Dari sini belum dibahas ya omeganya. Nah, jadi omeganya tadi dihitung dengan sigma omega K dikali WKJ. Jadi outputnya. Kemudian dari faktor tersembunyi ke input. Tadi baliknya. Dari faktor tersembunyi ke input. Kita hitung errornya juga. Ini tadi. Pakai omega sigma net, kemudian dihitung sigmanya pakai turunan dari fungsi aktivasinya. Nah, tadi kan dibahas kalau di awal turunan dari fungsi aktivasinya kalau kita pakai sigmoid berarti langsung aja pakai ini. Jadi delta barunya pakai delta net ini dikalikan sama JJ dikali 1 dikurangi ZJ. Sehingga nanti ada perubahan bobot dari hidden layer ke input. Nah, setelah itu diupdate
fase ketiga itu update bobot. Jadi tadi kita sudah ngitung delta delta W-nya sama delta V-nya. Jadi tinggal update W barunya itu sama dengan W ditambah delta W. W lama ditambah delta W. Kalau untuk V barunya itu sama dengan V lama ditambah delta V. Nah, kalau setelah itu dilanjutkan lagi ke propagasi maju lagi dengan inputan baru. Artinya inputan setelah yang pertama tadi. Nah, sekarang contohnya. Gunakan backpropagation dengan satu hidden layer. Artinya ada 3 unit untuk mengenali fungsi logika XOR. Jadi XOR. Dengan 2 masukan X1 dan X2. Terus buatlah iterasi yang untuk menghitung bobot. Kemudian yang mana XOR, kalau logika XOR itu kan isinya 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, targetnya dia kan 0, 1, 1, 0 ya kan, logika XOR. Kemudian learning rate-nya sudah ditentukan adalah 0,2. Nah, kemudian gambaran dari arsitektur backpro-nya. Gambarnya seperti ini. Jadi tadi kan disampaikan ada inputnya ada X1 sama X2, terus ditambah bobot bias maksud saya. Kemudian ada satu lapisan hidden layer, ada 3 unit Z1, Z2, Z3 sama satu bias. Kemudian output Y. Jadi kita lakukan perhitungan propagasi maju dulu menggunakan logika XOR. Langkah awal tadi di algoritma backpro itu langkah pertama yaitu inisialisasi bobot. Jadi inisialisasi bobot ini dimulai dari X1, X2 tadi, jadi dari inputan X1, X2 bias. Kemudian bobotnya ke sini kan. Kemudian ke output baru. Nah, berarti kalau kita buat atau inisialisasi bobot awalnya dari input ke hidden layer, berarti kan ada sebanyak 3 kali 3 karena ada 3 inputan 2 inputan 1 bias ke hidden layer itu ada 3 unit. Berarti kita buatnya seperti ini. Jadi X1 ke Z1, kita asumsikan bobotnya adalah 0,2. Kemudian dari X1 ke Z2 itu 0,3. Jadi ini pembuatannya itu random. Jadi random bebas. Yang mana nilai range-nya itu harus kecil. Saya gunakan antara min 1 sampai 1. Jadi tabel 1 ini adalah bobot dari input ke hidden layer. Kemudian tabel 2 ini dari hidden layer ke output. Jadi kalau dari hidden layer ke output kan dari Z1, Z2, Y3 terus ada bias 1 ke Y. Nilainya di sini diberikan 0,5, 0,3, min 0,4, min 0,1. Nah, langkah selanjutnya hitung keluaran unit tersembunyi. Dari kita tadi ngitung Z-net-nya dulu. Z-net-nya itu didapatkan dari VJO ditambah sigma XI dikali VJI. Jadi VJO tadi, saya tulis ulang ya.
Oke, langkah selanjutnya yaitu menghitung keluaran dari unit tersembunyi. Atau kita hitung Z-nya. Jadi unit tersembunyi kan ini tadi. Kita hitung Z-nya. Sebelum menghitung Z, kita hitung Z-net-nya dulu supaya lebih mudah. Jadi tidak langsung jadi satu. Z-net-nya itu adalah bias ditambah sama sigma XI dikali bobotnya. XI itu adalah inputannya yang kebetulan di sini kita kan inputannya ada 2 atribut. Jadi 1 sampai 2. Jadi yang pertama Z-net 1. Z-net 1 berarti ini menghitung ini. Berarti dari V-nya ini V10 ditambah 1 inputannya tadi kan. Satu dikali, jadi inputannya tadi kan adalah yang pertama kita bahas itu adalah inputannya 1, 1. Saya tadi lupa, terlewat. Jadi kita bahasnya ini per inputan dulu. Nah, tadi X1, jadi inputan pertama, pola pertama. X1-nya 1, X2-nya 1, kemudian T-nya 0. Oh iya, sebentar ini ada yang salah. Jadi harusnya 1, ini 0 ya. 1, 0. Oke. Berarti inputannya ini kita pakai pola yang pertama dulu kan. 1, 1. Targetnya di sini ada 0. Berarti inputannya ini 1 dikali sama 0,2. 0,2 dari X1 ke Z1. Kemudian 1 inputannya dikali 0,3 dari X2 ke Z1, nilainya 0,3. Hasilnya adalah 0,2. Dan seterusnya dihitung untuk Z-net 2, Z-net 3. Z-net 2 berarti 0,3 ini ditambah sama 1 kali ini 0,3. Dia kan menghubungkan X1 ke Z2. Kemudian ditambah 1 kali 0,1 menghubungkan X2 ke Z2. Dan seterusnya. Setelah didapatkan Z-net-nya ini, kita hitung Z-nya. Ini Z ini 0,2 kita masukkan ke fungsi aktivasi. Hasilnya adalah Z1. Z-net 2 kita masukkan ke fungsi aktivasi. Hasilnya adalah Z2. Z-net 3 kita masukkan ke fungsi aktivasi. Hasilnya Z3. Berarti Z-nya ini masing-masing nilainya adalah 0,55, kemudian 0,67, kemudian 0,52. Nah. Selanjutnya dari Z kita hitung keluaran unit outputnya. 0,55, 0,67, berarti tadi 0,55, 0,67 sama 0,52. Nah, langkah selanjutnya kita hitung outputnya. Berarti caranya kita hitung Y-net-nya dulu. Sama, sebelum ke Y-net dulu. Y-net itu adalah WKO. WKO ini adalah bias. Ditambah sama sigma ZJ WKJ. ZJ-nya ini 3. Kenapa 3? 1 sampai 3. Karena ZJ-nya ada 3. Berarti ZJ-nya tadi adalah 0,55 Z1-nya ya. Bobot biasnya tadi di sini 0,1 dari sini ya. Ini bobot bias WKO. Kemudian ditambah 0,55. Ini adalah nilai Z1-nya ini. Dikali sama WKJ-nya. Berarti kan di sini WKJ itu dari Z1 dari Z1 ke Y. Nilainya adalah 0,5. Kemudian ditambah Z2-nya 0,67 dikali sama Z2 ke Y. Bobot Z2 ke Y itu adalah min 0,3. Ditambah 0,52 ini nilai Z3-nya dikali sama min 0,4, yaitu bobot Z3 ke Y.
sehingga didapatkan nilainya adalah min 0,24. Nah, Y-netnya min 0,24, kita masukkan ke fungsi aktivasinya. Hasilnya adalah 0,44. Ini adalah outputnya. Atau nilai Y-nya. Nah, ini propagasi maju selesai. Tadi kan maju. Kita harus melakukan proses yang namanya propagasi mundur. Jadi dari Y kita mundur ke belakang lagi untuk update, mundur ke bawah lagi untuk update bobot. Langkah yang pertama kita harus menghitung faktor deltanya dulu. Jadi errornya dulu kita hitung. Ini ketutupan ya. 1 dikurangi Y. Jadi untuk menghitung unit keluarannya, jadi kita lakukan proses mundur dari Y ke hidden layer. Jadi kita hitung nilai errornya dulu. Dengan cara untuk menghitung errornya, dengan cara ini. Jadi omega sama dengan delta ini sama dengan T dikurangi Y dikali Y dikali 1 min Y. Y-nya tadi outputnya kita ketemu 0,44 kan? Jadi dari 0,44 kita hitung. Targetnya di awal kita kan tadi inputannya adalah 110 kan? Berarti targetnya adalah 0. 0 dikurangi 0,44 dikali 0,44 dikali 1 dikurangi 0,44. Hasilnya adalah 0,11. Dari sini kita hitung delta W-nya dulu. Delta W-nya itu adalah 0,2. Learning rate maksud saya, learning rate dikali sama tadi ketemu delta K-nya dikali ZJ-nya. Nah, tadi kan untuk ZJ-nya nilainya ada 0,55, 0,67, 0,52 ya kan? Learning rate-nya 1, 0,2 semua. Berarti 0,2 ya untuk menghitung di bias berarti kan nilai biasnya itu pasti 1 kan. Berarti W10-nya 0,2 dikali min 0,11 dikali 1. Kemudian delta W11-nya 0,2 dikali min 0,11 dari sini tadi dikali 0,55. Hasilnya ini semua. Ini sebenarnya min 0,01 sekian, tapi kita bulatkan. Hasilnya min 0,01 semua. Setelah ketemu delta W, kita hitung delta V-nya. Delta V-nya untuk menghitung delta V, itu prosesnya ada lumayan. Jadi yang pertama kita hitung dulu nilai net untuk errornya. Dengan cara nilai netnya dikali bobot. Nilai errornya maksud saya, nilai error dikali bobotnya. Nilai error tadi di awal, tadi kita hitung nilai error dari, berarti tinggal mengalihkan error pertama output ke Z tadi, nilainya adalah ke hidden layer, dari output ke hidden layer itu kan nilainya 0,11. Kemudian dikali sama W11-nya dari sini tadi, dari 0,5. Kemudian ini dikali min 0,3, ini dikali min 0,4. Hasilnya ini. Jadi untuk error net 1 itu min 0,55, kemudian error net 2 0,033, error net 4 0,044. Kemudian setelah itu kita hitung
faktor kesalahan unit tersembunyinya. Jadi error 1, error 2, error 3. Kalau tadi kan di sini kita ngitung errornya output, ya kan? Kalau sekarang kita ngitung errornya hidden layer. Iya, hidden layer. Tapi kita tetap memanfaatkan error output tadi. Jadi di sini pakai rumus error net dikali turunan dari fungsi aktivasi tadi. Itu berarti bisa kita tulis error net sama dikali zj dikali 1 min zj. Berarti error net yang pertama tadi min 0,05. Berarti ini dikali 0,55 nilai zj-nya tadi dikali 1 dikurangi 0,55. Hasilnya min 0,01. Kemudian untuk error yang kedua di Z2 itu adalah 0,01. Di error yang ketiga atau di Z3 hasilnya adalah 0,01 juga. Oke, bisa diperhatikan dulu. Nah, setelah itu langkah berikutnya kita hitung delta V-nya. Delta V-nya itu berdasarkan error ini tadi, error dari Z1, Z2, Z3. Itu berarti untuk mencari delta V itu adalah learning rate dikali errornya dikali XI-nya. Berarti kan kita menghitung error dari ini ke sini. Berarti 0,2 learning rate-nya semua 0,2 kan. Untuk delta V10 berarti di sini kan kesalahannya delta V10 untuk mengupdate V10 berarti learning rate dikali sama errornya tadi. Kalau di errornya tadi di sini untuk omega 1 itu adalah min 0,01. Jadi ini mengikuti omega 1 ini jadi V1, V2, V3. Jadi omega 1 ini kalau V10 itu kan ke Z1, berarti kita errornya ikut errornya 1, min 0,01. Kalau untuk V20 berarti kita ikut errornya dengan Z2 itu adalah 0,01. Kemudian kalau di V30 di sini berarti errornya kita ikut yang Z3 0,01. Berarti hasil perhitungannya seperti ini. Bisa diperhatikan. Berarti kalau menghitung delta V20 berarti learning rate dikali 0,01 dikali inputannya. Inputannya di sini kan bias 1 kan. Hasilnya adalah min 0,02, min 0,002, 0,002 dan seterusnya, bisa diperhatikan. Tadi sudah ketemu delta W, delta V. Selanjutnya dihitung perubahan bobotnya. Berarti W lama dikali delta V-nya. Kemudian untuk V lama, itu juga V lama dikali V lama ditambah delta V-nya. Sehingga bobot barunya, kalau yang ini tadi, kalau misalkan saya tuliskan, berarti tadi kan untuk W berarti Z1, Z2, Z3, bias. Kalau bias tadi 1 ya. Berarti dari W10 itu dari bias ke ini kan W10. Berarti nilainya adalah min 0,122 bobotnya. Berarti ini update bobotnya di sini nilainya jadi min 0,122 atau min 0,1. Kalau Z3 berarti Z3 ke Y. Kita mulai dari Z1 dulu. W11 berarti W11 itu adalah Z1 ke Y. Nilainya adalah 0,49. Kalau Z2 ke Y 0,31. Z3 ke Y 0,41. Ini update bobotnya. Kemudian kalau untuk V juga sama. V
V lama ditambah delta V. Yang untuk ke bias nilainya adalah min 0,302 itu saya asumsikan, saya bulatkan jadi min 0,3. Ini bias ke Z1. Kemudian bias ke Z2 hasilnya adalah 0,302. Saya asumsikan 0,32. 0,3 maksud saya. Dan seterusnya. Sampai di sini. Paham ya? Nah, kalau sudah selesai, ini hanya untuk inputan pertama. Berarti kita lanjutkan kalau untuk inputan kedua. Untuk inputan kedua prosesnya sama. Tapi bobotnya pakai bobot yang baru. Bobot yang ini tadi. Ini sama ini. Bisa dilanjutkan ke inputan yang kedua atau pola kedua. Oke. Langkah selanjutnya. Jadi nanti untuk inputan yang kedua atau pola kedua dan seterusnya bisa dicoba dulu, bisa dicoba sendiri ya. Nah sekarang saya lanjutkan. Jadi untuk pemilihan bobot dan bias awal itu yang paling sederhana kita bisa pakai algoritma yang namanya algoritma Nguyen-Whitrow. Nah ini jadi untuk mencari bobot dan bias yang optimal sehingga proses trainingnya tidak terlalu lama atau proses iterasinya tidak bisa berkurang. Jadi ada yang namanya algoritma Nguyen-Whitrow. Jadi di sini algoritmanya yang pertama itu adalah inisialisasi bobot. Jadi intervalnya acak, yang mana kalau tadi kita gunakan min 1 sampai 1, sekarang kita gunakan min 0,5 sampai 0,5. Kemudian dihitung VJ-nya. Kemudian bobot sebagai inisialisasi itu kita buat ini. Jadi beta dikali VJI lama tadi bobotnya. Berarti betanya itu yang mana? Betanya ini adalah 0,7 dikali akar dari P. P-nya itu adalah jumlah unit tersembunyi. Ada hidden layer-nya ada berapa P-nya. Kemudian bias dipakai sebagai inisialisasi. VJ0 itu adalah bilangan acak antara min B sampai B. Nah, contohnya ini. Jadi tadi kan kita awal pakai ini ya, Z1 bobotnya. Kemudian kalau misalkan kita mau optimasi, berarti di sini biasnya ada 3. Berarti P-nya ada 3. Selanjutnya kita hitung V1, V2, V3. V1 kita hitung dari akar V1 1 pangkat 2 ditambah V1 2 pangkat 2. Ini. Kalau V2 kita hitung dari V21. V21 itu berarti dari ini. Kalau V11 berarti dari X1 ke Z1. V21 berarti V12 berarti dari X1 ke Z2 dan seterusnya. Kemudian bobot yang digunakan untuk inisialisasi berarti pakaiin tadi beta dikali VJI dibagi VJ-nya. Berarti delta tadi beta maksud saya. Beta tadi kan sudah kita hitung nilainya ini 1,21 dikali 0,2. 0,2 ini adalah bobot yang lama. Ini. Kemudian dibagi sama 0,36 adalah ini, V1-nya. Sehingga
Bobot yang baru itu adalah 0,67. Kemudian caranya sama juga untuk mencari X1 ke Z2, X1 ke Z3. Tapi kenapa yang dihitung hanya ini saja yang pakai rumus? Ya, terus aturannya kalau untuk yang bias tadi yang di sini kalau ini biasnya tadi kan 1. Kemudian untuk dari bias ke Z1 berarti kita cari random antara min 1,21 sampai 1,21 ini dari beta ini. Jadi mulai dari min, beta sampai beta. Bebas di sini kita masukkan. Misalkan min 1,2, di sini 1, kemudian di sini 1,21. Bebas. Ataupun misalkan di sini min 1, min 1 gitu, misalkan min 1, kemudian 1, kemudian 1,21. Boleh, enggak apa-apa. Bisa dicoba nanti kalau misalkan pakai bobot yang baru ada berapa iterasi, bobot yang lama ada berapa iterasi. Nanti kita coba implementasinya menggunakan Excel di video berikutnya. Oke, sampai di sini video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan seperti biasa bisa tanya di WA boleh, via WA boleh, via email boleh, atau komentar di sini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.